Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Studi agama-agama adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala kepercayaan-kepercayaan dalam agama dan hubungan antar agama-agama, baik dalam aspek normatif, doktrinal, historis empiris, maupun kritik filosofis. Pemahaman ini meliputi nilai-nilai kedirian suatu agama dan persamaan dan perbedaan antar agama-agama. Dalam studi tersebut, struktur yang asasi dari pengalaman keagamaan manusia dan pentingnya bagi hidup dan kehidupannya dipelajari dan diperbandingkan secara objektif. Membahas tentang studi agama-agama ini berarti juga membahas tentang pengertian dari agama itu sendiri. Menurut Profesor Lube, mendefinisikan agama sebagai peraturan ilahi yang mendorong manusia berakal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selain itu, Departemen Agama pada masa Presiden Soekarno juga pernah mendefinisikan agama sebagai jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berpedoman pada kitab suci dan dipimpin oleh seorang nabi. Adapun munculnya studi agama-agama merupakan respon keilmuan atas 3 persoalan yang muncul, seperti yang pertama, realitas agama-agama sebagai realitas keilmuan, sebagaimana halnya realitas sosial atau fenomena sosial sebagai realitas keilmuan dalam sosiologi. Yang kedua, problema dialogis antar agama sebagai realitas doktrin normatif dan sebagai realitas historis empiris. Yang ketiga, problema dialogis antar agama-agama pada dataran realitas doktrin normatif maupun dataran realitas historis empiris yang melibatkan hubungan antar umat beragama. Ketiga persoalan utama tersebut menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada realitas agama-agama itu sendiri, sebagaimana penjelasan berikut. 1. Agama merupakan tata nilai dan sumber perilaku dan sikap hidup yang esensial dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, agama merupakan wahyu dari Tuhan melalui utusannya untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga agama disebut juga sebagai tata nilai dan sumber ilahiyah. Kedua, alasan bahwa agama sebagai sumber ilahiyah tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaannya, bersentuhan secara niscaya dengan struktur dan sistem kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, agama diterjemahkan oleh manusia dalam kehidupannya, sehingga terjadi keniscayaan penerjemahan pesan ilahiyah melalui corak kecenderungan insannya. Penerjemahan inilah yang melahirkan budaya agama. Studi tentang budaya agama inilah yang dipandang penting, karena dari agama lahir ekspresi-ekspresi, pengalaman-pengalaman, kreasi-kreasi, dan pola-pola pemahaman atau aliran-aliran doktrin pengalaman agama, sehingga muncul aliran-aliran ortodok atau klasik, modernis, bahkan fundamentalis atau radikalis. Demikian juga munculnya lembaga-lembaga agama. Ketiga, munculnya klaim-klaim kebenaran dari masing-masing agama memicu munculnya keberhadapan, kebertabrakan, atau bahkan pertarungan antar agama-agama. Sehingga muncullah eksklusivitas masing-masing agama yang bersifat dan bersikap diskriminatif terhadap agama-agama lain. Ketika persoalan agama-agama sampai pada hubungan antar umat beragama, wajah agama-agama dapat menjadi sumber ketidakharmonisan hidup manusia. Poin pentingnya adalah studi agama-agama memahami
makna-makna eksklusivitas dan kemungkinan inklusivitas antar agama-agama. Yang keempat, asumsi tentang adanya nilai-nilai universal dalam semua agama menjadi daya tarik tersendiri untuk menemukan titik temunya menuju tempatnya toleransi antar umat beragama. Kemudian, urgensi studi agama-agama tampak semakin kompeten untuk konteks Indonesia, karena di Indonesia hidup subur beberapa agama yang secara konstitusional maupun sosio-historis memperoleh jaminan dari negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan bagi setiap manusia untuk mengetahui dan memperluas wawasan tentang makna dari agama dengan menggunakan pendekatan yang benar. Dimulai dari pendekatan pertama atau pendekatan sejarah yang mempelajari tentang arkeologi serta filologi, lalu lahirlah lebih banyak pendekatan lain yang bisa digunakan dalam memperluas wawasan tentang makna dari agama-agama di Indonesia.